Perkenalkan, nama saya Ignatius Darta Ranuwijaya. Pekerjaan saya adalah seorang ortopedagog. Ya, saya memulai tahun 97 itu sebagai seorang terapis. Ya, saya menangani anak-anak dengan autism, saya menangani anak-anak dengan sindrom Down, dan saya mengalami anak-anak juga yang tidak hanya mengalami sindrom Down atau autism, tapi juga mengalami, kalau dulu kita sebutnya keterbelakangan mental, ya sebenarnya adalah sekarang ini kita sebutnya sebagai disabilitas intelektual, ya. Dan proses itu sangat panjang, ya, karena memang dimulai tahun 97 dan banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan yang sangat berharga, tidak hanya dari individu yang bekerja sama dengan saya, tapi juga para orang tua, para guru, ya. Dan setting-setting yang kemudian saya mulai mengawali karir saya cukup beragam, tidak hanya di setting sekolah, tapi juga di setting terapi atau klinik atau pusat tumbuh kembang anak, di rumah sakit juga, bahkan juga kemudian di rumah. Ya, saya pernah datang ke rumah untuk kemudian mengevaluasi perkembangan anak-anak yang mengalami autism atau sindrom Down, dan itulah pekerjaan saya. Dan saat ini saya juga bekerja sebagai seorang spesialis di bidang pendidikan inklusi. Lalu di waktu-waktu saya memulai sejak tahun 2016, saya membuat buku. Kebetulan naskah saya diterbitkan oleh PT Canisius. Jadi sahabat kutu buku, ada beberapa buku yang kemudian sudah diterbitkan oleh Canisius. Salah satunya adalah ini, Pendidikan Seks untuk Anak dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD. Sahabat kutu buku, di awal sebenarnya kegalauan saya adalah begini. Karena sejak 97 saya kemudian mendampingi anak-anak dengan autism ini, ada berbagai macam kasus yang saya temui. Ya, tidak hanya kemudian isu-isu tentang perilaku seksual seperti misalnya memainkan alat kelaminnya, lalu juga kemudian dalam tanda kutip tidak tahu malu atau malah bertelanjang di depan umum, sampai kemudian kasus-kasus yang sensitif. Dan hal-hal ini memang kemudian kalau kita bicarakan bersama dengan keluarga atau orang tua yang memiliki anak-anak dengan autism spectrum disorder, hal ini kemudian dianggap tabu. Jadi agak sulit kemudian kita membahas atau mendiskusikan tentang persoalan seks, ya. Dan yang luar biasa ketika saya mengirimkan naskah ini, saya perlu memuji sahabat kutu buku. Karena apa? Canisius bisa membuat cover yang isinya sebenarnya menakutkan menjadi lebih menarik, yaitu dengan anak yang bermain balon, karena isunya sangat sensitif. Dan di awal memang ketika kita berdiskusi tentang pendidikan seksualitas yang positif, sebenarnya dituntut penerimaan orang tua. Seberapa jauh orang tua kemudian mau terbuka untuk berbicara ini. Jadi konten buku ini di awal adalah, pertama adalah sepenggal kasus-kasus yang saya alami terkait dengan perilaku-perilaku seksual yang dianggap oleh para orang tua ini bermasalah. Ya, sementara dalam konteks kebutuhan perkembangan dan pendidikan, ya, isu seksualitas adalah kebutuhan setiap anak. Sementara kita semua sebagai pendidik sangat-sangat tahu bahwa kebutuhan akan pemahaman seksualitas itu sebenarnya dimulai sejak anak itu lahir. Lalu kemudian diperkuat dengan pengalaman-pengalaman dia selama dia berkembang, selama dia hidup. Nah, proses-proses itu yang kemudian menjadi kekhawatiran kita ketika kemudian para praktisi merasa penting bahwa kita perlu memulai ini program pendidikan atau pendidikan seksualitas yang positif bagi anak-anak ini. Ya, kekhawatiran kita adalah jangan-jangan mereka tidak mengerti. Memang kebutuhannya sama seperti anak-anak pada umumnya, karena kematangan fungsi biologis atau organ seksual mereka sama dengan anak-anak pada umumnya. Tapi masalah pemahaman tentang perilaku itu, nah ini yang kemudian mengkhawatirkan. Sehingga di awal saya memulai itu dengan sepenggal kisah saya, lalu juga pertanyaan-pertanyaan yang ada, berikut juga dengan data-data empirik tentang kasus-kasus pelecehan atau malah kasus-kasus yang pernah saya temui, ya, sampai pada akhirnya, ya, kita membutuhkan yang namanya seksualitas yang positif. Nah, hal ini yang kemudian saya kupas dalam buku ini, sahabat
kutu buku, di mana kita perlu kemudian mengkombinasikan pendidikan seks yang positif itu tidak hanya dari isu kesehatan atau isu perkembangan, tetapi juga isu perilaku dan juga isu pendidikan. Lalu di sini ada tips-tips yang kemudian saya berikan, karena di awal memang isu tentang kesehatan itu tentunya terkait dengan pemahaman tubuh mereka sendiri. Jadi di situ ada konsep-konsep dasar yang saya berikan juga, berikut dengan contoh-contoh praktisnya, ya, bagaimana kemudian mengawali pendidikan seksualitas yang positif itu dengan mengenalkan individualitas mereka, dengan mengenalkan tubuh mereka, sampai akhirnya kemudian mereka mengenal, ya, domain-domain mana yang sifatnya publik, domain-domain mana yang sifatnya private, atau bagian tubuh mana yang sifatnya privasi dan bagian tubuh mana yang sifatnya umum. Dan hal-hal ini juga kemudian menjadi sebuah proses pembelajaran yang menurut saya sangat sederhana, karena di sini saya coba sederhanakan. Misalnya kita bisa mengajarkan tubuh mereka dengan menggunakan puzzle seperti itu, sebelum kemudian kita mengenalkan konsep-konsep yang lebih lanjut lagi. Karena nanti selain kemudian konsep tentang mana yang private, mana yang public, mereka pun juga perlu kemudian membangun perilaku-perilaku yang memang sesuai dengan aturan, norma, dan sebagainya. Nah, hal-hal ini juga akan menyangkut pada perilaku hidup sehat, ya. Jadi konten dari pendidikan seks untuk anak-anak autism spectrum disorder ini adalah tidak berbicara pada perilaku seksualnya, tetapi bagaimana kemudian kita memasukkan komponen pendidikan, komponen kesehatan, dan perilaku pada proses pendidikan seks itu. Jadi sahabat kutu buku, jangan khawatir. Di sini isinya tidak menyangkut pada perilaku seksual tertentu, ya, tapi menyangkut pada pemahaman seksualitas yang positif, lalu juga kemudian contoh-contoh pengembangan pemahaman tentang tubuh sendiri, lalu juga kemudian bagaimana mengembangkan relasi yang sehat, ya. Dan di awal tentunya pemahaman tentang tumbuh kembang anak harus menjadi landasan. Jadi silahkan sahabat kutu buku untuk kemudian melihat, ya, dan mencermati, karena konten di sini saya sesuaikan dengan milestone perkembangan mereka, sesuai dengan developmental stage mereka, ya, dan sesuai juga dengan tuntutan dari kebutuhan perkembangan belajar mereka. Keprihatinan sebenarnya yang mendasari saya untuk menulis buku dengan tema pendidikan seks untuk anak dengan autism spectrum disorder atau ASD ini, sahabat kutu buku. Mengapa? Karena dalam prakteknya banyak sekali hal-hal yang menurut saya tidak tepat, ya. Apakah kemudian pengalaman-pengalaman pelecehan itu juga saya tuangkan di sini, lalu juga pengalaman tentang respon yang berlebihan dari orang tua, seperti itu juga saya tuliskan di sini. Ini merefleksikan semua, dan harapan saya sebenarnya adalah lebih kepada tindakan preventif, di mana anak-anak kita, khususnya mereka yang mengalami autism spectrum disorder, ini dibekali pemahaman tidak hanya tentang keseluruhan tubuh mereka, tapi juga dibekali pemahaman tentang risiko dari adanya pelecehan-pelecehan seksual, dari adanya kemudian pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu adalah landasan yang paling utama bagi saya untuk menuliskan buku ini, adalah untuk membekali para keluarga, khususnya orang tua dan para guru, untuk melakukan tindakan preventif dengan mengajarkan konsep-konsep dasar, dengan mengajarkan teknik-teknik pembelajaran melalui diskrit, ya, bagi individu atau anak-anak dengan ASD untuk memahami keseluruhan tubuh mereka dan kemudian menjaga tubuh mereka, dan akhirnya mereka bisa membedakan mana sentuhan yang kita anggap sebagai layak dan mana sentuhan yang kita anggap sebagai sesuatu yang tidak layak. Sehingga di akhir sebenarnya yang paling penting yang saya tekankan dalam buku ini adalah sahabat kutu buku bisa menemukan bagaimana tindakan preventif itu bisa kita lakukan secara sederhana, ya. Harus apa kita dengan seluruh anggota tubuh kita, dan bagaimana, ya, individu-individu atau anak-anak dengan ASD itu bisa menerima segala macam proses sentuhan itu secara benar dan secara layak.
Jadi hal itu yang menjadi keprihatinan saya, dan prioritas utama saya adalah melakukan tindakan pencegahan.